Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel edukasi yang akan mengajarkan kalian mengenai bagaimana cara membuat research proposal atau skripsi ataupun tesis kalian. Nah, dalam pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai objek dari morphological error. Apa sih morphological error itu? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan lebih fokus di writing itu sendiri ya. Jadi, the morphological error in writing is commonly happen in word formation, especially in form of inflectional affixes. There are many kinds of English morphological inflection, but here kita hanya akan membahas atau membatasi video kali ini ke dalam 5 morphological inflection saja. Apa saja itu? Nah, pertama ada plural inflection, kemudian ada possessive inflection, progressive inflection, past tense inflection, dan third person singular inflection. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai plural inflection. Jadi, plural inflection is the inflection of s or es to express plurality of noun. Sebagai contohnya, my brother has 2 books. Nah, sentence ini memiliki morphological error terkait plural inflection-nya. Di manakah error dari plural inflection itu? Errornya terjadi di kata benda book. Mengapa demikian? Karena dalam kalimat ini, kata book atau morphem book tidak memakai inflection s, books, untuk menggambarkan keadaan pluralnya atau keadaan jamaknya. Oke, sampai di sini teman-teman sudah mengerti. Selanjutnya kita akan pindah ke possessive inflection. Jadi apa sih possessive inflection itu? Nah, possessive inflection is the inflections to express possessive. For example, Tom car is new. Nah, di sini ada morphological error. Di manakah morphological errornya? Morphological errornya itu terletak di Tom car. Kenapa? Karena tidak ada inflection s setelah kata Tom untuk menunjukkan kepunyaan mobil oleh si Tom. Nah, seharusnya yang benar adalah Tom's car. Oke, kita lanjut. Progressive inflection. Jadi, progressive inflection is the inflection be auxiliary verb plus present participle or verb ing to express something that is happening. For example, we or listen to the radio. Nah, jadi kira-kira apa sih yang kurang dari sini atau error apa sih yang terjadi di sini? Yap, benar. Error present participle verb ing setelah listen. Jadi seharusnya adalah we are listening to the radio. Kenapa demikian? Karena seharusnya ada progressive inflection ing setelah verb, karena kalimat ini menunjukkan present continuous, di mana subjek harus disertakan dengan verb ing, karena sebelum verb ing tersebut ada to be yang memodify si subjeknya, atau kalimat present continuous ini dibangun dari subjek plus to be plus verb ing. Makanya apabila setelah to be dan verb yang dituliskan adalah verb 1, kalimat tersebut mengalami morphological error. Atau misalkan teman-teman ingin menulis sebuah simple present tense saja, maka R ini akan dihilangkan. Tapi karena kalimat ini membahas mengenai present continuous tense, maka yang hilang di sini adalah progressive inflection-nya, atau kata listen seharusnya menjadi listening. Baiklah, selanjutnya adalah past tense inflection. Past tense inflection is the inflection of ed to express something that happened in the past. Some verbs have irregular verb of past tense, so we should memorize. For example, he played football yesterday. Nah, di sini ada adverb of time, ada kata keterangan waktu kemarin. Sehingga
verb yang harus kita tulis adalah dalam bentuk past verb. Benar sekali. Nah, untuk menulis sebuah kalimat dalam bentuk lampau, kita harus menggunakan past verb. Sedangkan dalam kalimat ini, penulis menggunakan verb one. Ini bertolak belakang dengan adverb of time-nya yang menunjukkan keterangan waktu lampau. Sehingga verb yang benar adalah played. He played football yesterday. Seharusnya ada inflection dari past tense setelah kata play untuk menunjukkan bahwa verb ini terjadi di waktu yang lampau. Nah, beberapa verb memiliki bentuk-bentuk yang berbeda atau tidak teratur atau irregular. Contohnya seperti bring, brought, katanya berubah. Sedangkan untuk play ini adalah kata yang tidak berubah, hanya ada penambahan ed. Sehingga untuk past tense inflection ini, kata-kata kerja itu seharusnya dihafalkan ya teman-teman, agar kita bisa membedakan kapan kata kerja itu hanya perlu ditambahkan ed dan kapan kata kerja itu harus berubah bentuknya. Baiklah, selanjutnya adalah third person singular inflection. Third person singular inflection is the inflection of as or es to express third person singular subject, he, she, and it. The verb is presented tense and it is not preset by any modals. Dita clean her bathroom every morning. Kira-kira morphological error-nya ada di mana? Benar sekali, morphological error-nya ada di kata clean. Karena Dita adalah third person singular, maaf, sehingga verb harus dilengkapi dengan inflection s. Kata yang benar adalah cleans. Sehingga menjadi Dita cleans her bathroom every morning. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai morphological error yang peneliti bagi dalam bentuk plural inflection, possessive inflection, progressive inflection, past tense inflection, and third person singular inflection. Apabila ada pertanyaan ataupun komentar mengenai morphological error ini, teman-teman bisa menulis di bawah video yang telah kami upload ini ya teman-teman. Atau apabila teman-teman punya saran untuk video selanjutnya, bisa juga tulis di bawah. Itu akan menjadi referensi buat kita dan akan menjadi bahan untuk menjadi video selanjutnya. Semoga video ini bisa mempermudah teman-teman dalam pembahasan penelitiannya. Semoga ini bisa menjadi ilmu tambahan buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!